Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Lanjut ya teman-teman. Ini tadi tuh setelah aku bongkar belanja mingguan, jadi langsung dilanjut mau food prep aja. Dimulai dari aku mau cuci protein hewani. Tadi ada beli dada ayam ya, setengah kilo. Ini tuh harganya tadi 18.500. Jadi rencananya nanti pengen aku bikin nugget ayam sendiri ya, buat stokan karena udah hampir mendekati banget nih dengan Ramadan. Kalau beli jadi tuh ya kalau yang pengen enak gitu ya harganya udah lumayan mahal, tapi kalau yang ekonomis kadang tuh rasanya kurang daging gitu. Nah ini berhubung tadi tuh suami aku dapet lemon dari temennya, jadi sekalian pas aku cuci ayamnya aku kasih perasan lemon ya teman-teman. Cuman ini tuh bukan lemon impor, jadi lemon lokal gitu, aromanya agak beda deh dengan lemon yang impor. Terus airnya juga lebih banyak yang impor ya, jadi nggak tahu nih cocoknya nanti dibikin apa ya lemonnya, karena agak lumayan banyak. Kalau dibikin minuman mungkin tuh ada aroma khasnya, nggak tahu dia kayak beda aja gitu, karena kan aku juga beberapa kali pernah beli lemon yang impor ya buat bikin kue. Jadi bisa dibedain. Nah ini tuh aku cuci bersih, dibilas. Nah aku letakin di sink wastafel ini, tapi sink wastafel ini tuh selalu aku cuci dan sikat-sikat ya teman-teman, jadi tuh bersih insya Allah. Nah langsung aja setelah dibilas terus langsung dimasukin dalam food container. Untuk hari ini aku tuh beli protein hewaninya cuma beli dada ayam, terus kikil, ikan pindang presto, sama telur ayam. Tadi juga ada beli telur puyuh, terus juga nugget ya, tapi nuggetnya yang ekonomis aja, sama beli bakso. Udah sih. Nah, udah aku bersihin si ayamnya. Aku sebenarnya pengen beli daging sapi, tapi kalau nanti nggak keburu aku nitip aja ke Mang Sayur buat stokan. Tapi nantilah kalau bener-bener udah deket Ramadan biar kepakainya tuh pas Ramadan gitu. Nah, ini udah bersih. Lanjut, ini tadi juga aku ada beli telur setengah kilo lebih. Harganya 15.200. Kalau beli sekilo tuh harganya lagi 29.000 kalau di daerah aku. Kalau di daerah teman-teman lagi berapa nih telur? Memasuki deket banget Ramadan, telur tuh biasanya memang harganya naik banget ya teman-teman, karena aku tuh pedagang kue jadi tahu banget. Karena biasanya masuk Ramadan tuh banyak pedagang kue yang order telur. Untuk aku sendiri tahun ini kayaknya nggak yang order berpeti-peti kayak tahun-tahun lalu, karena memang Ramadan baru untuk aku tahun ini mengurangi kegiatan berdagang. Lalu ini tadi aku udah beli cabai rawit merah atau cabai setan. Ini nggak tahu ya berapa gram, tapi untuk notanya itu 12.500. Lalu aku udah beli kikil sapi. Ini harganya tadi 9.000. Aku udah lama banget nggak masak kikil, karena suami aku nggak doyan ya. Biasanya kalau aku lagi pengen tuh suka beli yang udah matang. Ini pengen aku masak tumis cabai hijau pakai kecap gitu, rasanya enak banget, pakein lengkuas juga. Tadi juga aku ada beli tahu putih, dan tahunya tuh lembut banget, kayaknya ini tahu sutra deh. Harganya tuh 2.500, isinya 5. Untuk penyimpanan tahu, biasanya kalau tahu kulit aku simpen kayak gitu aja, tapi untuk kayak tahu putih, tahu kuning biasanya aku bilas ya pakai air keran aja, dan simpannya tuh nggak ditambahin air ya teman-teman, karena memang aku tuh simpennya nggak lama-lama, paling untuk stokan 1 minggu ke depan. Kadang juga kayak tahu tempe tuh dimasak lebih awal juga, jadinya tetap awet, tetap enak, nggak berubah rasa dan juga nggak merubah bau, jadi insya Allah tetap berkualitas ya. Nah itu di situ aku lagi ada kayak bukan ngerendam sih, kayak telurnya tuh mau aku bersihin juga, jadi aku siram pakai air biar kayak kotorannya tuh rontoknya itu lebih gampang rontok gitu. Nanti mau aku sabun pakai sabun cuci piring terus aku bilas. Aku biasanya cuci telur tuh kayak gitu ya. Aku juga ada beli cabai hijau keriting. Ini harganya 3.400 karena aku belinya nggak banyak. Paling tuh ini kayak buat tumis-tumis, kayak tumis kikil gitu ya, atau tumis cumi asin gitu, enak. Sebenarnya tadi ada cabai hijau yang gendut-gendut gitu. Tapi aku nggak beli karena biasanya kalau yang gendut-gendut nggak pedes ya. Ini pun sebenarnya nggak pedes sih, cuman mending sih kalau yang ini. Tapi kalau yang gendut-gendut itu tuh dimasakan cantik. Terus aku juga ada beli telur puyuh 1 bungkus aja yang udah mateng. Ini tuh harganya 6.000. Biasanya tuh isinya 10 biji. Kalau di Mang Sayur ada yang harga 5.000, isinya 8.
Aku juga ada beli bakso, ini harganya 4.500. Memasuki sebentar lagi Ramadan, sebenarnya aku pengen pesan bakso ke tetangga aku gitu karena baksonya dia enak. Nanti dah. Buat stokan gitu ya, kalau misal pas sahur lagi mepet waktunya jadi bisa ngesop atau bikin capcay gitu. Terus tadi ada beli bawang merah, ini harganya tuh nggak tahu berapa gramnya, tapi untuk harganya sendiri tuh 6.500 atau 5.400, soalnya ini ada coretannya gitu. Untuk bawang putihnya harganya 5.000. Jadi aku nggak nanya sekilonya berapa gitu. Terus kemudian ini juga tadi aku ada beli tahu kulit, ini harganya 7.500 tapi isinya banyak dan gede-gede ya ukurannya, jadi lumayan nih, ini cocok kalau dibikin kayak tahu isi. Soalnya mantep nih, ukurannya gede-gede. Tadi juga aku ada beli daun so atau daun belinjo, satu ikat aja, harganya 2.500. Aku simpen kayak gini aja deh karena belum mau disiangin. Tapi ini biasanya aku sayur lodeh gitu bareng labu siam, enak banget rasanya. Terus tadi juga aku ada beli sawi cesim atau sawi hijau, sedikit aja sih karena buat kayak campuran bikin mie goreng gitu teman-teman. Jadi nggak, karena menurut aku ini kalau ditumis biasa tuh rasanya agak aneh, tapi kalau dibikin buat tambahan mie tuh enak. Untuk cesim ini harganya 1.300. Kemudian aku juga ada beli labu siam yang kecil-kecil, satu bungkus, isinya agak lumayan banyak, harganya 6.000. Ini ditumis enak, cepet lembut gitu ya karena masih kecil kali, dilalap juga enak, direbus. Jadi di rumah aku tuh harus selalu ada buat tambahan sayur lodeh juga biasanya. Terus aku ada beli ikan pindang presto isi 2 biji. Ini biasanya aku aja yang makan. Ini harganya 4.000, isinya 2. Khas banget kalau di presto kayak gini, kayak ada aroma asap-asapnya gitu, smoky. Kemudian aku ada beli pare, 1 biji aja, harganya 2.400. Terus ada beli labu, kok labu sih? Ubi ungu, ini tuh harganya 3.300. Terus ada beli tempe 5.000, tempe gembusnya 1.000. Terus kental manis yang sasetan Carnation ini 8.000, isinya 6 saset. Biasanya sih masuknya belanja bulanan ya, cuman karena tadi nemu di toko kios sayur jadi beli sekalian. Untuk jambu kristalnya isinya 4, itu harganya 8.000. Ini sekalian ya teman-teman, aku mau refill kental manisnya. Jadi terus totalan belanjaan aku tuh tadi 146.500. Ada beli nugget juga yang 1/4, itu harganya 15.000. Tapi udah di freezer ya, nanti aku tunjukin deh. Nah ini untuk kental manisnya seperti biasa aku refill ke dalam toplesnya. Senang banget deh nemu Carnation yang sasetan. Lanjut, di sini tuh aku mau cuci telur dan juga cuci jambunya. Ini jambu kristal tuh enak kalau dirujak, rujak yang cuma pakai cabai bubuk, garam, gula gitu. Seger apalagi ditaruh kulkas. Di rumah tuh masih ada buah naga, jadinya aku untuk buahnya beli jambu kristal aja. Terus tadi kan ada lemon ya, tapi lemon lokal tuh rasanya nggak seasem lemon impor. Ini untuk telurnya biasanya tuh aku simpan kulkas, tapi sebelum disimpan kulkas tuh aku cuci pakai sabun cuci piring teman-teman, tapi aku bilas sampai bersih ya. Terus nanti ditirisin sampai kering baru deh simpan dalam kulkas. Tujuannya supaya si telurnya itu nggak cair gitu loh, jadi tetap berkualitas, tetap utuh. Oh ya, makin kesini tuh makin ngerasa, apalagi deket bulan puasa, harga-harga ya udah tinggi ya teman-teman. Uang 100.000, 150.000, 200.000 kalau untuk belanja mingguan, untuk beli bahan makanan gitu ya, rasa-rasanya tuh dapatnya cuma segitu, kayak kurang bervariatif. Tapi kalau dulu zaman 2 tahun yang lalu kayaknya tuh masih dapat ini itu. Ya namanya aja semakin tahun semakin kesini kan tetap ya kenaikan barang itu pasti nggak mungkin nggak terjadi gitu. Jadi ya pinter-pinter kita bagaimana cara mengatur keuangan. Sebenarnya harusnya sih ikut-ngikutin ya, kayak budget anggarannya naik gitu. Tapi kalau untuk di rumah tangga aku segitu masih cukup sih, 150.000 per minggu, karena untuk 2 orang dewasa aja di rumah. Kalau misalnya teman-teman udah nggak cukup budget anggarannya ya memang harus ditambah, karena ngikutin harga ya.
Oke, ini aku belanjaannya seperti ini teman-teman. Agak lumayan banyak, tapi yang gak banyak-banyak amat sih. Tadi tuh aku sempet tinggal dulu, setelah itu aku pergi sama suami aku keluar sebentar. Terus ini tuh pulang setelah asar ya, hampir maghrib malah ini aku buka lagi food prepan aku. Kayak gini untuk diambil dokumentasi. 146.500 dari budget anggaran 150.000, sisa anggaran 3.500 perak. Ya dibilang banyak, ya segini gitu ya, dibilang sedikit ya lumayan banyak. Mudah-mudahan sampai untuk 1 minggu, jadi nanti belanja berikutnya khusus untuk kebutuhan Ramadan. Tapi untuk ayamnya insya Allah mau bikin nugget ya, sama chicken katsu beberapa slice gitu, supaya nanti bisa untuk stokan lauk, jadi kalau mau masak tinggal goreng. Tapi aku lupa nggak beli tepung panirnya, jadi nanti deh kalau keluar lagi beli tepung panir. Oh ya, gimana untuk teman-teman sendiri? Udah sejauh mana persiapan menyambut bulan puasa Ramadannya? Terutama sih yang harus disiapin adalah mental, kesehatan, keuangan juga ya teman-teman. Sebenarnya nggak perlu yang terlalu euforia banget, karena kan sebenarnya ibadah Ramadan itu malah justru kita tuh ibadah puasa ya, dimana harus menahan selera, bukan nahan nafsu makan gitu, nahan nafsu minum, dan nahan nafsu amarah. Harusnya lebih sederhana. Tapi kadang-kadang yang namanya momen setahun sekali gitu ya, kayak udah jadi tradisi, malah justru di bulan Ramadan tuh pengeluarannya membengkak. Karena biasanya tuh bengkaknya di bagian takjil sama lauk, pengen makan yang enak, pengen ngemil gitu setelah seharian berpuasa, cemilannya yang macem-macem karena memang disediakan di luar sana penjualnya. Oh ya, by the way teman-teman, ini sisa-sisa bahan makanan aku yang ada di kulkas. Tadi ada daun bawang agak banyak, jadinya aku hari ini gak beli daun bawang. Ada sisa jagung setengah bonggol, terus wortel juga tuh di bawah. Ada jahe juga. Pokoknya ini sih sebenarnya nggak sisa yang gimana-gimana ya, kayak sisaan, bukan bahan makanan lah, kayak bumbu. Jadi kayak untuk pelengkap aja. Jadinya memang hari ini tuh aku belanjanya langsung sekalian 150.000. Tapi nggak beli yang ikan banyak ya, karena ikan tuh cuma aku yang makan. Nanti pengen mendekati Ramadan, pengen beli protein lainnya deh. Sebenarnya tuh aku pengen itu loh, kayak ayam kampung. Cuma tuh suami aku kalau dimasakin ayam kampung agak kurang suka. Paling tuh cuma yang digoreng. Kalau aku pengen diopor gitu, tapi ya sudahlah. Kalau cuma aku yang doyan tuh kadang-kadang sayang kalau beli mentahnya, nanti tuh kayak gak semangat makannya. Paling ya udah nanti beli yang mateng. Ini aku mulai susun-susun ya teman-teman, karena memang kulkasnya meskipun kecil tapi menurut aku ini lumayan lah, cukup kok untuk food prep seminggu aku. Untuk di bawahnya itu nanti aku taruh buah aja, biar lebih longgar gitu. Tapi kalau buah juga aku gak terlalu nyetok yang banyak juga sih, karena kadang-kadang tuh suka kelupaan mau makan buah kalau udah makan kenyang gitu. Jadinya ya sekenanya aja. Mudah-mudahan Ramadan nanti rezeki kita dilancarkan semua ya teman-teman. Kesehatan juga terjaga, bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang, dengan lebih mindful, dengan lebih semangat. Dan pastinya keuangan kita tidak boncos ya. Jangan sampai karena euforia di awal terus kita kayak lengah, terlena, terlalu bersemangat, akhirnya bablas keuangan. Karena setelah itu nanti kita tuh harus persiapan Lebaran, Syawal juga. Oke, ini aku selesai ya simpan bahan makanan aku dalam kulkas. Telur juga nanti aku masukin ke rak telurnya. Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.